Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah, serta selalu berdoa agar COVID-19 segera berlalu dan kita dapat belajar tatap muka di sekolah. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu menentukan ide pokok pada suatu paragraf, serta mempelajari tentang beberapa tumbuhan langka yang ada di Indonesia, faktor penyebabnya, dan usaha-usaha pemerintah untuk melestarikan tanaman tersebut. Simak dengan baik ya. Berikut akan Ibu bacakan sebuah paragraf. Bunga melati. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Nah, itu paragraf 1. Ide pokoknya apa? Ya, benar sekali anak-anak. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Paragraf 2. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, anak-anak bisa menentukan sendiri ya ide pokok pada paragraf kedua. Cari dulu kalimat utamanya. Nah, anak-anak berbicara tentang tanaman melati. Di Indonesia juga memiliki beberapa tumbuhan endemik yang sekarang merupakan tanaman langka di Indonesia. Beberapa tanaman langka di Indonesia adalah kantong semar. Kantong semar ini merupakan tumbuhan insektivora. Ia memerlukan gas nitrogen sehingga dia memakan serangga. Jadi tanaman pemakan serangga disebut dengan insektivora. Tanaman kantong semar ini habitatnya berada di Pulau Kalimantan. Tanaman langka berikutnya yaitu Rafflesia arnoldi yang terletak atau habitat aslinya di Bengkulu atau Sumatera. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bunga terbesar di dunia, anak-anak. Bunga ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, sehingga dikenal sebagai bunga bangkai. Nah, apa tujuan dia mengeluarkan bau busuk? Yaitu untuk mengundang lalat, anak-anak. Lalat untuk membantu penyerbukan pada bunga Rafflesia arnoldi ini. Berikutnya adalah bunga bangkai. Nah, beda dengan Rafflesia arnoldi ya, anak-anak. Kalau Rafflesia tadi mekarnya atau melebar, sedangkan kalau bunga bangkai ini menjulang tinggi, hampir mencapai 4 meter. Namun bunga bangkai ini cirinya juga sama seperti Rafflesia arnoldi, yaitu mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk mengundang lalat sehingga membantu proses penyerbukan. Dengan demikian, bunga bangkai dapat dilestarikan. Tanaman berikutnya adalah pohon damar. Pohon damar ini juga disebut dengan damar raja. Merupakan salah satu pohon asli Indonesia yang berasal dari Papua dan tersebar di Papua dan Nusa Tenggara. Jadi kayunya ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ya, Nana ya. Selanjutnya adalah anggrek tebu. Anggrek tebu ini merupakan keluarga anggrek terberat dan terbesar, anak-anak. Ciri-cirinya batang seperti batang tebu, tumbuh di dataran rendah dengan sinar matahari langsung, berwarna kuning dengan hiasan bintik-bintik. Habitatnya ini berada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Berikutnya adalah kayu cendana. Kayu cendana dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur atau NTT, terutama di Pulau Sumba. Nah, cendana memiliki beberapa manfaat karena bau harum yang dikeluarkan oleh pohon cendana itu. Dapat dibuat untuk wangi-wangian, parfum, kemudian kayunya juga untuk membuat rempah-rempah, dupa, hingga sangkur keris. Jadi memiliki banyak manfaat ya, anak ya. Nah, fakta
Faktor apa saja yang menyebabkan tanaman itu menjadi langka? Yaitu dari faktor alam seperti terjadinya banjir, gunung meletus, dan penyakit tanaman tersebut. Jadi banjir atau gunung meletus ini bisa merusak habitat tumbuh dari tanaman langka tersebut. Kemudian ada dari penyakitnya sendiri yang membasmi tanaman sehingga tanaman tersebut susah untuk lestari dan akhirnya menjadi langka. Kemudian faktor berikutnya itu berasal dari faktor manusia itu sendiri, seperti alih lahan. Jadi tempat hidup para tanaman itu dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian adanya polusi baik dari udara, air maupun dari dalam tanah, sehingga menyebabkan tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, terakhir karena perburuan liar. Jadi bukan hewan saja yang diburu oleh manusia, tanaman atau tumbuhan yang memiliki manfaat yang sangat besar dan harganya pun mahal itu juga diburu oleh manusia. Itulah faktor penyebab tanaman menjadi langka. Nah, Nana, usaha-usaha apa saja yang sudah pemerintah lakukan untuk menjaga kelestarian dari tanaman itu? Yang pertama adalah penjagaan ekosistem. Hal utama yang mempengaruhi persebaran tumbuhan ialah lingkungan tempat hidup atau ekosistemnya. Jika lingkungan tersebut dijaga dengan baik, maka tumbuhan pun dapat berkembang biak dengan baik pula. Berikutnya yaitu dengan melakukan tebang pilih. Jadi kita dapat menebang pohon-pohon yang memiliki kriteria tertentu seperti pohon yang sudah tua atau pertumbuhannya sudah tidak baik, dan membiarkan pohon yang lain tetap tumbuh dan berkembang. Selanjutnya dengan reboisasi atau penanaman tanaman kembali. Jadi mana yang rasanya sudah mulai punah, kita tanamkan kembali. Selanjutnya yaitu membuat hutan lindung, di mana hutan lindung ini akan dilindungi oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan terlindungi, baik itu kesuburan tanah dan tata air, maka kemungkinan besar tumbuhan akan hidup, berkembang, dan lestari dengan baik. Selanjutnya dengan pemeliharaan tanaman dengan benar. Apabila kita sudah memelihara dengan baik, maka otomatis tanaman tersebut akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Yang terakhir adalah penegakan hukum terhadap tumbuhan langka di Indonesia. Nah, demikianlah anak-anak materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah ini kerjakan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih dan semangat belajar. Salam bahagia untuk kita semua.